Bagi yang belum tahu, ada seorang raja dalam sejarah yang dianggap oleh banyak orang sebagai orang terkaya yang pernah hidup di dunia. Dia kaya bukan hanya karena dia punya banyak emas, tapi juga karena dia menguasai beberapa tambang emas terbesar di dunia pada masanya. Bahkan jalur perdagangan penting yang dilalui para pedagang di Afrika juga dikuasainya. Faktanya, karena begitu banyaknya emas di kerajaannya, ketika dia melakukan perjalanan ke Mekah, dia membagikan begitu banyak emas kepada orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dan karena tindakannya ini, nilai emas di beberapa kota sempat turun sementara. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia bukan berasal dari Eropa, dan dia juga bukan pemimpin dari sebuah negara adidaya modern. Dia adalah seorang raja dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat, sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat emas, perdagangan, dan pengetahuan. Dan raja yang saya maksud di sini adalah Mansa Musa. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa menjadi sekaya ini? Dan bagaimana juga dia berhasil memimpin salah satu kekaisaran terkaya dan terkuat dalam sejarah? Dan itulah yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari Anda, dan jangan lupa subscribe ke channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Sebelum Mansa Musa dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, sa pinakamayamang tao sa kasaysayan. Ceritanya bermula di sebuah kerajaan besar di Afrika. Musa lahir sekitar akhir abad ke-13 di Kekaisaran Mali di Afrika Barat. Nama Musa dalam bahasa Arab setara dengan nama Moses. Pada masa itu, Mali sudah menjadi salah satu kerajaan yang sedang berkembang di Afrika. Banyak pedagang melewati wilayah ini karena lokasinya sangat strategis untuk perdagangan. Ayah Musa adalah Fagalaye. Dia berasal dari keluarga Keita, dan keluarga Keita adalah penguasa Kekaisaran Mali. Namun ayahnya tidak menjadi raja. Meskipun begitu, mereka tetap termasuk salah satu keluarga paling penting di Kekaisaran. Hanya sedikit yang diketahui para sejarawan tentang ibunya, Kangku. Hal ini karena sangat sedikit yang ditulis tentang banyak perempuan pada masa itu. Namun kita tahu bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam masyarakat mereka. Mereka membantu dalam membuat peralatan, kain, dan obat-obatan, serta melakukan pekerjaan penting lainnya di komunitas mereka. Sekarang, untuk memahami bagaimana Musa menjadi orang yang penting, kita harus mengetahui dulu bagaimana Kekaisaran Mali dimulai. Sebelum Mali menjadi kuat, ada satu kerajaan lain yang berkuasa di wilayah itu, dan itu adalah Kekaisaran Ghana. Selama bertahun-tahun, Ghana menguasai perdagangan emas dan barang-barang berharga lainnya di Afrika Barat. Karena hal itu, kerajaan mereka menjadi kaya dan kuat. Namun seiring waktu, Ghana mulai melemah, terjadi kekeringan, konflik internal di dalam kerajaan, dan jalur perdagangan juga berubah. Dan karena itu kekuatan mereka perlahan-lahan menghilang. Saat Ghana melemah, kerajaan lain justru mulai menguat. Ini adalah Kekaisaran Soso yang dipimpin oleh Suma Sumaoro Kante. Ia berhasil menaklukkan banyak wilayah di sekitarnya dan menjadi salah satu penguasa terkuat di wilayah tersebut. Namun tidak lama kemudian ada seseorang yang melawannya. Namanya adalah Sundiata Keita. Menurut cerita yang telah diwariskan selama banyak generasi, kehidupan Sundiata saat masih kecil tidaklah mudah. Ia mengalami banyak cobaan sebelum menjadi seorang pemimpin. Saat ia tumbuh dewasa, perlahan-lahan ia mempersatukan berbagai kerajaan dan para pemimpin yang juga ingin mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Soso. Setelah itu, terjadilah sebuah perang besar. Pada tahun 1335, pasukan Sundiata dan pasukan Sumaoro Kante bertemu dalam sebuah pertempuran yang mengubah sejarah Afrika Barat. Dan disinilah Sundiata meraih kemenangan. Karena kemenangan itu, berdirilah Kekaisaran Mali. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan mereka berkembang dengan pesat. Mereka berhasil menguasai jalur perdagangan penting dan beberapa sumber emas terbesar di dunia. Dan seiring Kekaisaran Mali semakin kaya dan kuat, seorang anak laki-laki dari keluarga Keita perlahan tumbuh besar. Anak laki-laki itu adalah Musa. Dan suatu hari nanti, dia akan menjadi pemimpin paling terkenal dari Kekaisaran Mali dan salah satu orang terkaya yang pernah tercatat dalam sejarah. Namun setelah kematian Sundiata Keita, pergantian pemimpin di Kekaisaran Mali tidak langsung berjalan dengan lancar. Ada anak-anak, kerabat, dan anggota keluarga bangsawan lainnya yang bisa menjadi mansa atau raja berikutnya dari kekaisaran. Karena hal ini, perebutan kekuasaan pun dimulai. Orang pertama yang menggantikan Sundiata adalah putranya, Uli. Pada masa pemerintahan Uli, Kekaisaran Mali terus berkembang. Menurut beberapa sejarawan, kekuasaan kekaisaran semakin meluas ke pusat-pusat perdagangan penting.
Kota-kota perdagangan seperti Timbuktu dan Gao juga berada di bawah kendalinya. Meskipun ada beberapa ahli yang tidak sepenuhnya setuju dengan semua detailnya, jelas bahwa Mali tetap kuat di bawah kepemimpinannya. Seperti banyak pemimpin Muslim pada masa itu, Uli juga melakukan perjalanan ke Mekah untuk haji, yaitu perjalanan suci umat Muslim. Namun tidak lama setelah dia kembali, dia meninggal dunia. Sejak saat itu, situasinya menjadi semakin kacau. Beberapa pemimpin silih berganti naik tahta dalam waktu yang singkat. Ada orang-orang yang mendukung satu kandidat, sementara yang lain memiliki pilihan sendiri untuk menjadi penguasa. Karena itu terjadi perselisihan di dalam kekaisaran. Meskipun menghadapi berbagai masalah, Mali tetap kaya. Alasannya sederhana, mereka menguasai beberapa jalur perdagangan terpenting di Afrika. Para pedagang yang membawa emas, garam, kain, dan produk lainnya melewati wilayah Mali. Ada pajak yang dipungut dari perdagangan, dan ada kerajaan-kerajaan yang juga berdagang. Semua berada di bawah kekaisaran yang juga meminta kontribusi dari rakyatnya untuk pemerintahan mereka. Dan salah satu sumber kekayaan terpenting bagi Mansa adalah emas. Pada masa itu, ada begitu banyak emas di wilayah kekaisaran Mali. Bongkahan besar emas dianggap sebagai milik Mansa. Oleh karena itu, kekayaan para pemimpinnya terus bertambah. Sementara perubahan kepemimpinan terjadi, ada satu orang yang perlahan-lahan memperluas kekuasaan kekaisaran. Namanya adalah Sakura. Dia bukan bagian dari garis utama pewaris takhta. Karena itu, kenaikannya ke tampuk kekuasaan sangatlah unik. Ada catatan lama yang mengatakan bahwa dulu dia adalah seorang budak. Namun menurut sejarawan lain, mungkin makna kata yang digunakan pada masa itu berbeda dan tidak sama dengan perbudakan yang lebih kita kenal pada abad-abad berikutnya. Namun apapun asal-usulnya, satu hal yang jelas, dia adalah pemimpin yang hebat. Pada masa pemerintahan Sakura, kekaisaran Mali semakin meluas. Perdagangan dengan bagian lain dunia Islam pun semakin meningkat. Wilayah kekaisaran juga meluas karena keberhasilan kampanye militer di bawah kepemimpinannya. Lebih banyak tanah juga berhasil dikuasai oleh Mali. Akhirnya, Sakura juga melakukan perjalanan ke Mekah. Namun, dia tidak pernah kembali dengan selamat. Para sejarawan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ada berbagai cerita dan tradisi yang menyebutkan alasan berbeda atas kematiannya. Setelah kematian, kekuasaan kembali ke tangan keluarga Sundiata Keita. Beberapa tahun kemudian muncul lagi seorang Mansa yang baru. Salah satu dari mereka adalah Muhammad ibn Kuh. Pada masa ini Musa sudah berusia 20-an tahun dan telah menjadi anggota aktif di pengadilan kerajaan. Namun hanya sedikit yang diketahui oleh para sejarawan tentang masa mudanya. Tidak jelas bagaimana ia dididik. Tidak jelas juga bagaimana ia perlahan-lahan bisa masuk ke tingkat tertinggi pemerintahan. Namun jelas bahwa seiring pengaruhnya di istana semakin besar, kekaisaran Mali juga semakin kuat. Dan disinilah mulai terjadi salah satu kisah paling aneh dalam sejarah kekaisaran. Mansa Muhammad tidak hanya tertarik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dia juga tertarik pada apa yang ada di seberang lautan. Menurut catatan lama, dia mengirim ratusan kapal ke Samudra Atlantik pada awal abad ke-14. Kapal-kapal itu membawa makanan, air, dan persediaan lain untuk perjalanan panjang. Perintahnya sederhana, berlayarlah ke barat dan cari tahu apa yang ada di sana. Kapal-kapal itu telah lama hilang. Setelah berbulan-bulan, hanya satu kapal yang kembali. Menurut kaptennya, mereka menemukan arus laut yang sangat kuat, seperti sungai raksasa yang mengalir di tengah lautan. Kapten itu juga menambahkan bahwa saat kapal-kapal lain melanjutkan perjalanan, dia memutuskan untuk kembali. Namun alih-alih merasa takut, Mansa Muhammad justru semakin tertarik pada misteri yang ada di barat, dan keputusan yang akan dia buat setelah ini akan mengubah jalannya sejarah kekaisaran Mali karenanya. Sementara Mansa Muhammad sibuk dengan mimpinya untuk menemukan apa yang ada di seberang Samudra Atlantik, ada seseorang yang perlahan-lahan bersiap untuk tanggung jawab yang lebih besar. Orang itu adalah Musa. Sebelum Muhammad berangkat untuk ekspedisi laut, keduanya pada awal abad ke-14, dia meninggalkan Musa untuk memimpin kekaisaran Mali selama dia pergi. Singkatnya, Musa menjadi pemimpin sementara salah satu kekaisaran terbesar di Afrika. Ini bukan pekerjaan kecil. Pada masa itu, kekaisaran Mali sudah sangat luas. Kekaisaran ini terdiri dari banyak kota,
desa, dan berbagai kelompok orang yang memiliki bahasa dan kebiasaan masing-masing. Karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang pandai mendengarkan, membuat keputusan, dan menjaga ketertiban di seluruh kekaisaran. Musa pindah ke istana Palacio Sanyani, ibu kota kekaisaran. Di sana terletak pusat pemerintahan. Di sana juga diadakan pertemuan-pertemuan penting. Di sana juga dibawa laporan-laporan dari berbagai bagian kekaisaran. Selama Muhammad tidak ada, Musa yang menangani tugas-tugas ini setiap hari. Ada gubernur-gubernur yang memimpin berbagai provinsi. Namun Musa yang memiliki keputusan akhir dalam urusan-urusan terpenting. Salah satu alasan mengapa dia dengan cepat mendapatkan rasa hormat adalah karena dia pandai memilih orang-orang yang akan bekerja untuk pemerintahan. Dia memberikan penghargaan kepada para pejabat yang melayani dengan baik dan memastikan bahwa para pemimpin di setiap provinsi bertanggung jawab. Karena hal ini, pemerintahan di banyak bagian kekaisaran menjadi lebih terorganisir. Ada juga sejarawan yang mengatakan bahwa pada masa Musa, lebih banyak anak muda dari Mali mendapat kesempatan untuk belajar di pusat-pusat pendidikan di Afrika Utara. Pada masa itu, tempat-tempat seperti Maroko dikenal dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, matematika, dan studi keagamaan. Musa juga ingin agar rakyatnya mempelajari pengetahuan baru yang dapat membantu negara mereka. Semakin lama, dia semakin dikenal sebagai seorang administrator yang hebat. Dia tidak dikenal karena perang besar, juga bukan karena penaklukan. Dia dikenal karena kemampuannya menjalankan sebuah kekaisaran yang sangat besar. Sementara itu masih belum ada kabar tentang Muhammad dan kapal-kapalnya. Sampai sekarang ini masih menjadi salah satu misteri dalam sejarah Afrika. Ada beberapa sejarawan yang percaya bahwa ekspedisi itu tenggelam atau hilang di tengah Samudra Atlantik. Ada juga yang mengusulkan kemungkinan lain. Namun penting untuk diingat bahwa belum ada bukti kuat yang membuktikan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa mungkin mereka telah sampai di Amerika sebelum Christopher Columbus datang. Namun saat ini belum ada cukup bukti yang diterima oleh sebagian besar sejarawan untuk membuktikan klaim tersebut. Ini tetap menjadi sebuah teori dan bukan fakta yang telah terbukti. Yang pasti kita tahu adalah Mansa Muhammad tidak pernah terlihat lagi. Dia tidak pernah kembali. Kebanyakan kapalnya juga tidak pernah kembali. Dan karena itu, tahta kekaisaran Mali akhirnya jatuh ke tangan Musa. Dari seorang penguasa sementara, dia resmi menjadi Mansa Mali. Namun, alih-alih membuang waktu mencari ekspedisi yang hilang, dia fokus pada hal lain. Musa tahu bahwa memperkuat kekaisaran lebih penting daripada mengejar misteri yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Jadi, dia mulai membangun pemerintahan yang setia kepadanya. Dia memilih penasihat dan pejabat yang dapat dipercaya. Dia mempertahankan dukungan dari para pemimpin di berbagai bagian kekaisaran. Dan secara bertahap dia meletakkan fondasi kepemimpinan yang akan membawa Mali ke masa paling kaya dan paling berkuasa dalam seluruh sejarahnya. Hanya dalam beberapa tahun setelah menjadi Mansa, banyak orang memperhatikan perbedaan besar Musa dibandingkan dengan beberapa pemimpin Mali sebelumnya. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang pandai mendengarkan. Itu tidak berarti dia lemah. Itu juga tidak berarti dia tidak mau menggunakan kekuasaan. Namun, dia tahu bagaimana menimbang situasi sebelum membuat keputusan. Salah satu ujian pertama dalam kepemimpinannya adalah ketika terjadi kesalahpahaman dengan para penambang emas di bagian selatan kekaisaran. Pada masa itu, para penambang sangatlah penting. Dalam perekonomian Mali, merekalah yang menggali emas yang menjadi sumber utama kekayaan kekaisaran. Menurut para sejarawan, Musa mencoba mendorong lebih banyak orang untuk mengikuti Islam. Namun ketika terjadi penolakan dari beberapa komunitas penambang, produksi emas pun sempat terdampak. Alih-alih langsung menggunakan kekerasan, Musa memilih untuk berdialog dan menyelesaikan masalah. Karena itu, aktivitas penambangan kembali normal dan kekacauan yang lebih besar berhasil dihindari. Ini adalah peristiwa penting karena menunjukkan bahwa dia mampu mengubah keputusan ketika dia melihat ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun jangan berpikir bahwa dia hanya mengandalkan diplomasi. Ketika menyangkut keamanan kekaisaran, Musa sangat tegas. Salah satu masalah terbesar saat itu adalah para perampok yang menyerang para pedagang. Perjalanan di beberapa rute sangat berbahaya karena ada risiko dirampok atau dibunuh. Jika para pedagang takut untuk bepergian, perdagangan pun melambat. Ketika perdagangan melambat, pendapatan seluruh kekaisaran pun berkurang. Oleh karena itu, Musa mengambil langkah yang lebih tegas terhadap para bandit dan penjahat.
Secara bertahap, rute-rute utama perdagangan menjadi lebih aman. Semakin banyak pedagang yang mulai bepergian. Lebih banyak produk tiba di berbagai kota. Dan pemerintah mengumpulkan lebih banyak pajak. Disinilah orang-orang mulai merasakan kemakmuran Kekaisaran Mali. Seiring dengan semakin kuatnya sektor ini, bisnis pun semakin berkembang. Bukan hanya emas yang beredar di pasar, ada garam, beras, madu, kuda, dan banyak produk lainnya. Bahkan ada barang dagangan yang berasal dari tempat-tempat yang sangat jauh di Afrika dan dunia Islam. Perlahan-lahan Mali menjadi terhubung dengan jaringan perdagangan global yang lebih besar. Dan disinilah rahasia sejati kekayaan Mansa Musa tersembunyi. Bukan hanya karena mereka memiliki banyak emas, tetapi juga karena mereka menguasai jalur-jalur yang dilalui para pedagang. Bayangkan saja jika hampir semua pedagang harus melewati wilayahmu untuk menjual dan membeli produk, betapa besarnya pendapatan yang akan kamu dapatkan dari pajak dan biaya. Inilah yang terjadi pada Kekaisaran Mali. Banyak jalur di Gurun Sahara yang berada di bawah kendali mereka. Karavan yang membawa garam dari utara dan barang dagangan dari selatan harus melewati wilayah yang dikuasai oleh mereka. Karena jalur-jalur ini aman, semakin banyak pedagang yang datang. Ada kota-kota yang menjadi pusat pertukaran barang. Di sini para pedagang dari berbagai daerah bertemu. Di sini juga mereka membicarakan harga barang dagangan. Di sini juga pemerintah memungut pajak. Selain jalur darat, sungai-sungai seperti Sungai Niger juga memiliki peran penting. Dengan menggunakan perahu, barang-barang dapat dikirim lebih cepat ke berbagai bagian kekaisaran. Semakin cepat perjalanan, semakin cepat penjualan, dan semakin cepat pula uang masuk ke perbendaharaan Mali. Seiring kekaisaran semakin kaya, pasukannya juga semakin kuat. Menurut beberapa perkiraan sejarawan, Mali adalah salah satu yang memiliki pasukan terbesar di Afrika pada masa itu. Ada ribuan tentara dan pasukan berkuda. Pasukan ini sangat penting karena mereka bisa bergerak cepat di padang rumput dan gurun yang luas. Mereka digunakan untuk menjaga rute perdagangan, mempertahankan perbatasan, dan menjaga ketertiban di dalam kekaisaran. Musa tahu bahwa kekayaan saja tidak cukup jika kamu tidak mampu melindunginya. Jadi, seiring emas di kerajaannya terus bertambah, Musa juga terus memperkuat pasukannya. Dengan menggabungkan perdagangan yang aman, pemerintahan yang kuat, dan militer yang tangguh, Kekaisaran Mali mulai mencapai tingkat kekuatan yang jarang terlihat dalam sejarah Afrika. Dan seiring kekayaannya semakin bertambah, ada sebuah perjalanan yang perlahan mulai terbentuk dalam benak Mansa Musa. Sebuah perjalanan yang akan memperkenalkan namanya ke seluruh dunia bagaimanapun juga. Sementara Kekaisaran Mali semakin kaya, wilayahnya juga terus meluas. Menurut para sejarawan, pada tahun-tahun awal pemerintahan Mansa Musa, dia berhasil menambah wilayah baru ke dalam kerajaannya. Karena hal ini, kekayaan, jumlah penduduk, dan jalur perdagangan yang dia kuasai semakin bertambah. Untuk mempertahankan kekuatan ini, dia membutuhkan pasukan yang kuat. Di seluruh Mali, para pandai besi sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka adalah pembuat pedang, tombak, panah, dan senjata lain yang digunakan oleh pasukan. Seiring dengan berkembangnya pembuatan senjata, taktik dalam peperangan juga semakin baik. Ada unit khusus prajurit yang dapat dengan cepat dikirim ke berbagai bagian kekaisaran ketika ada ancaman. Sungai-sungai digunakan untuk memindahkan orang dan pasokan dengan lebih cepat. Ada juga prajurit pilihan yang berfungsi sebagai pasukan elit kekaisaran. Mereka biasanya dikirim untuk misi terpenting dan pertempuran besar. Selain kekuatan pasukan, ada satu hal lagi yang penting bagi Musa, yaitu imannya. Pada tahun 1324, sekitar 12 tahun setelah ia menjadi Mansa, Musa memutuskan untuk melakukan salah satu perjalanan terpenting dalam hidupnya. Ini adalah haji, perjalanan suci umat muslim ke Mekah. Namun ini bukan perjalanan biasa. Pada masa itu Mali sudah menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat di dunia. Musa juga ingin menunjukkan kepada negara lain betapa besar dan kayanya kerajaannya. Maka dia mempersiapkan karavan yang sangat besar. Menurut catatan lama, sekitar 60.000 orang ikut dalam perjalanan tersebut. Termasuk di dalamnya para prajurit, pelayan, pejabat pemerintah, keluarga, dan anggota kelompoknya yang lain. Ratusan kuda dan unta membawa perbekalan makanan, air, perlengkapan, dan sangat banyak emas. Beberapa unta hanya membawa emas saja. Saat kafilah itu melakukan perjalanan, rasanya seperti sebuah kota yang bergerak di tengah Afrika. Dari ibu kota Niani, mereka melintasi padang rumput yang luas dan akhirnya mencapai Gurun Sahara.
Disinilah bagian tersulit dari perjalanan mereka dimulai. Pada siang hari, gurun itu sangat panas. Pada malam hari, sangat dingin. Pada siang hari, mereka harus mencari cukup air untuk ribuan orang dan hewan. Meskipun begitu, kafilah tetap melanjutkan perjalanan selama berbulan-bulan. Akhirnya mereka sampai di salah satu kota terpenting di dunia pada masa itu, Kairo di Mesir. Pada tahun 1324, Kairo adalah salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia. Banyak orang terkesima saat melihat kedatangan Mansa Musa dan kafilahnya yang sangat besar. Pakaian berwarna-warni, perhiasan mewah, dan emas yang sangat banyak. Kebanyakan orang belum pernah melihat kekayaan sebesar itu dipamerkan dalam sebuah perjalanan. Ketika Musa diundang oleh Sultan Mesir, terjadi pula sebuah situasi yang sensitif. Menurut kebiasaan saat itu, dia diharapkan menunjukkan rasa hormat kepada Sultan dengan cara yang tidak ingin dia lakukan. Namun melalui pembicaraan yang baik, mereka menemukan kompromi yang saling menghormati kedua belah pihak. Pertemuan mereka berjalan lancar. Mereka saling bertukar hadiah. Mereka berbicara tentang kerajaan mereka masing-masing. Dan saat rombongan beristirahat di Kairo, berita tentang seorang raja dari Afrika yang memiliki kekayaan yang hampir tak terhitung mulai menyebar ke seluruh wilayah. Dan orang-orang pada waktu itu belum tahu bahwa tindakan Mansa Musa selanjutnya di Mesir akan semakin membuat namanya terkenal dalam sejarah. Setelah beberapa bulan tinggal di Kairo, nama Mansa Musa menjadi semakin terkenal. Kemanapun dia pergi, dia membagikan emas kepada orang miskin, pejabat, pedagang, dan pemimpin agama. Begitu banyak emas yang dia bagikan, sehingga menurut para sejarawan, nilai emas di Kairo turun selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan betapa kayanya kekaisaran Mali pada masa itu. Pada akhir tahun 1324, Musa melanjutkan perjalanan yang menuju Mekah. Dari Mesir, kafilahnya menyeberangi padang pasir Arabia hingga mereka mencapai Madinah, kota suci kedua dalam Islam. Di sini Musa mengunjungi tempat-tempat penting keagamaan dan berbicara dengan banyak cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Mekah. Setelah perjalanan yang panjang, Musa akhirnya melihat kota yang telah lama ia impikan untuk dikunjungi. Seperti para peziarah lainnya, ia mengenakan pakaian putih sederhana dan untuk sementara waktu melepaskan statusnya sebagai raja. Selama beberapa hari, ia melaksanakan ritual haji bersama ribuan muslim dari berbagai negara. Menurut beberapa catatan, pernah terjadi ketegangan di antara beberapa peziarah. Namun, hal itu dapat diselesaikan tanpa berujung pada kekerasan. Setelah selesai menunaikan haji, Musa menerima gelar haji, sebuah kehormatan yang diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikan perjalanan suci tersebut. Beberapa cerita mengatakan bahwa dia sangat menyukai kehidupan di Mekah dan ingin tetap tinggal di sana. Namun, saat dia berada di Arab, ada kabar-kabar yang datang dari Mali. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi di dalam kekaisaran dan juga ada ketegangan di wilayah-wilayah tetangga. Karena itu dia memutuskan untuk pulang. Sebelum dia pergi, dia mengundang beberapa cendekiawan, guru, pemimpin agama, dan para ahli untuk ikut bersamanya ke Mali. Salah satu yang ikut bersamanya adalah Abu Ishaq al-Sahili, seorang arsitek dan penyair terkenal yang nantinya akan memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur kekaisaran Mali. Saat mereka kembali ke Afrika, kabar tentang kekayaan Mansa Musa semakin meluas. Di pasar-pasar dan pusat perdagangan, para pedagang dari Eropa, Asia, dan Afrika membicarakan tentang raja dari Mali yang membawa begitu banyak emas. Banyak orang menjadi tertarik pada sumber kekayaan kekaisarannya. Namun, lokasi pasti tambang emas Mali tetap menjadi rahasia bagi banyak orang asing. Saat mereka melanjutkan perjalanan pulang, perjalanan itu tidak mudah. Beberapa anggota kafilah jatuh sakit. Beberapa juga meninggal karena beratnya perjalanan dan bahaya di padang pasir. Karena dia sudah membagikan banyak emas selama perjalanannya, Musa terpaksa meminjam uang dan persediaan saat berada di Kairo agar bisa melanjutkan perjalanan pulang ke Mali. Namun meskipun begitu, ia tetap menjadi salah satu pemimpin terkaya di dunia. Saat kafilahnya mendekati Afrika Barat, sebuah kabar penting pun datang. Menurut laporan, salah satu jenderalnya berhasil mengalahkan Songhai dan merebut kota Gao, sebuah pusat perdagangan penting di wilayah tersebut. Bagi Musa, kemenangan ini sangatlah penting. Bukan hanya karena wilayahnya bertambah, tetapi juga karena hal ini semakin memperkuat kendali Mali atas jalur perdagangan di Afrika Barat. Karena itu dia mengubah rute pulangnya dan langsung menuju Gao.
Di sana, dia secara pribadi mengawasi perjanjian dengan para pemimpin yang kalah. Alih-alih menghancurkan pemerintahan mereka, dia membiarkan mereka mengelola beberapa urusan lokal sambil tetap berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mali. Ini adalah cara yang sering digunakan oleh Musa. Dia lebih suka mendapatkan kesetiaan dan stabilitas daripada perang yang tiada akhir. Dan saat dia semakin mendekati ibu kotanya, sekarang semakin jelas bagi semua orang bahwa dia bukan lagi sekadar raja yang kaya. Mansa Musa kini adalah seorang pemimpin yang diakui di seluruh Afrika dan di sebagian besar dunia yang dikenal pada masanya. Setelah Mali merebut Gao, bukan hanya wilayah Mansa Musa yang bertambah. Ia juga menambah kendalinya atas jalur perdagangan yang lebih penting di Gao. Dan Musa memperhatikan masjid tua di kota itu. Menurut catatan, dia tidak puas dengan tampilan masjid itu. Jadi dia membangun gedung yang lebih kokoh dan lebih indah. Disinilah gaya arsitektur Mali semakin dikenal. Dindingnya tebal, terbuat dari lumpur, kayu, serat, dan bahan-bahan lain yang mudah ditemukan di daerah itu. Tampilannya sederhana, tapi kokoh dan cocok untuk iklim panas Afrika Barat. Dari Gao, Musa melanjutkan ke Timbuktu dan di sini ambisinya semakin besar. Ia melihat bahwa Timbuktu bukanlah kota biasa. Kota ini dekat dengan sungai Niger. Para pedagang melewati tempat ini dan ini adalah tempat yang bagus untuk dijadikan pusat perdagangan, agama, dan pendidikan. Jadi di bawah kepemimpinan Musa, Timbuktu semakin dikembangkan. Dia membangun masjid, sekolah, dan gedung-gedung yang akan menjadi penting dalam sejarah Mali. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Djinguerbel, yang hingga sekarang dianggap sebagai bagian penting dari sejarah Timbuktu. Pendidikan di kota ini juga berkembang. Para cendekiawan, guru, ahli hukum, matematika, astronomi, dan studi Islam pun berdatangan. Karena itu Timbuktu tidak lagi hanya menjadi tempat perdagangan. Kota ini juga menjadi pusat pengetahuan. Saat Musa kembali ke ibu kota Niani, ia disambut oleh rakyatnya seperti seorang pahlawan. Ia membawa pulang bukan hanya kisah tentang hajinya, ia juga membawa ide-ide baru dari Mesir, Jazirah Arab, dan Afrika Utara. Ia menggunakan semua itu untuk memperindah kekaisarannya. Ia membangun masjid-masjid, ia memperkuat pendidikan, dan ia semakin membuka Mali untuk berhubungan dengan bagian lain dunia. Namun seiring Mali semakin kuat, semakin banyak orang asing yang tertarik dengan kekayaannya, terutama emasnya. Ketika Musa ditanya dari mana asal emas Mali yang begitu banyak, ia tidak pernah menjawabnya secara langsung. Menurut beberapa cerita, ia mengatakan bahwa emas tumbuh seperti tanaman di suatu tempat rahasia. Ini bukan penjelasan secara harfiah, ini seperti cara sopan untuk memberitahu orang asing agar tidak ikut campur soal dari mana kami mendapatkan emas. Musa tahu bahwa jika kerajaan lain mengetahui lokasi pasti tambang-tambang itu, hal ini bisa menjadi bahaya bagi Mali. Sekitar tahun 1330-an, Mansa Musa meninggal. Tahun dan penyebab pasti kematiannya tidak jelas karena catatan lama berbeda-beda. Yang menggantikannya adalah putranya, Magan. Namun kepemimpinan Magan tidak sekuat kepemimpinan ayahnya. Perlahan-lahan mulai muncul masalah keamanan. Ada beberapa wilayah yang memberontak, ada kelompok musuh yang menyerang. Dan kota-kota yang dulunya aman pada masa Musa mulai menjadi rentan. Setelah Magan, saudara Musa yang bernama Sulaiman juga memimpin. Pada masanya Mali tetap penting, namun tanda-tanda awal kemunduran mulai terlihat. Terjadi perselisihan di dalam keluarga kerajaan. Ada pemimpin di provinsi-provinsi yang ingin memisahkan diri. Dan akhirnya muncul kerajaan-kerajaan tetangga yang mulai mengambil tanah-tanah milik Mali. Seiring berlalunya abad, kekuasaan kerajaan semakin menyusut. Mali yang dulunya sangat kuat perlahan-lahan terpecah menjadi pemerintahan-pemerintahan yang lebih kecil dan ibu kotanya, Niani, akhirnya juga diserang dan dibakar. Disinilah berakhir masa keemasan kerajaan Mali. Namun nama Mansa Musa tidak pernah hilang. Sampai sekarang ia dikenal sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarah. Ada perkiraan modern yang mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan uang saat ini, kekayaannya mungkin lebih dari ratusan miliar dolar. Namun sangat penting untuk diingat bahwa angka-angka ini tidaklah pasti. Sulit untuk mengukur kekayaan seorang raja dari zaman abad pertengahan, terutama jika dasarnya adalah cerita-cerita lama, perdagangan emas, dan catatan yang ditulis bertahun-tahun setelah masa hidupnya. Yang pasti kita ketahui adalah ini, Mali sangatlah kaya. Musa memiliki pengaruh yang sangat besar dan hajinya telah memperkenalkan Mali ke dunia yang lebih luas. Pada tahun 1375 muncul Atlas Katalan, salah satu peta terpenting pada abad pertengahan. Di sana Mansa Musa digambarkan sedang memegang emas.
Artinya, meskipun dia sudah lama meninggal, dia masih dikenal di tempat-tempat yang jauh sebagai raja dari negeri yang kaya akan emas. Tapi bukan hanya kekayaan yang menjadi warisan Mansa Musa. Dia memperkuat perdagangan, dia mengembangkan Timbuktu, dia juga menganggap pendidikan penting. Dan dia menunjukkan bahwa Afrika pada masa itu memiliki kekaisaran-kekaisaran dengan sistem, pengetahuan, arsitektur, dan kekuatan sendiri. Jadi ketika kita mendengar nama Mansa Musa, kita tidak hanya harus memikirkan emas saja, kita juga harus mengingat seorang pemimpin yang menggunakan kekayaannya untuk memperkuat kekaisarannya, menghubungkan Mali dengan dunia, dan meninggalkan warisan yang masih dibicarakan hingga sekarang.